Nah, Donald Malthus waktu itu menteorikan bahwa suatu saat akan terjadi ledakan penduduk. Nah, karena akan terjadi ledakan penduduk, maka manusia itu harus berekspansi. Dan buku Sapiens ini percaya bahwa evolusi itu. Oke. Nah, teman-teman, banyak masalah yang berhubungan dengan teori evolusi ini ya, terutama yang kita bahas tentang Sapiens kemarin. Dan buku Sapiens ini percaya bahwa evolusi itu ada. Kita akan membahas apa asumsi dasar yang membuat si Mas Yuval ini sangat yakin dengan teori yang dikemukakan oleh Pak Darwin tentang evolusi manusia ya, dan perubahan-perubahan fundamental manusia dari makhluk tidak penting menjadi makhluk berakal seperti yang kita bertiga ini sekarang ini. Ini adalah hasil evolusi sempurna. Dulunya monyet ini. Dulunya monyet. Sekarang sudah berevolusi jadi manusia. Bagaimana keras satu? Nah, saya keras satu dulu. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip pokok bagaimana manusia itu kemudian menduduki posisi puncak level tertinggi dalam rantai makanan. Itu ada bahasa pertama, yang kedua itu ada imajinasi atau fantasi, dan yang ketiga itu ada yang kita sebut dengan ngerumpi atau gosip. Ya. Nah, saya pikir kita pada bahasan ini perlu untuk mengkaji dan masuk lebih dalam mempertanyakan tentang asumsi-asumsi dasar keyakinan, terutama yang percaya dengan evolusi. Ya. Nah, ada beberapa hal yang penting untuk kita jadikan semacam acuan bahwa dalam teori evolusi ya, itu mempunyai asumsi dasar bahwa segala sesuatu itu berkembang tidak berdasarkan campur tangan supranatural atau pikiran atau rasio atau yang kita sebut dengan ultimate reality, tapi mereka percaya bahwa segala sesuatu itu berkembang ya berdasarkan ini aja, berdasarkan siklus perubahan tidak sengaja, perubahan yang alami saja, walaupun alami ini nanti tidak jelas juga. Alami itu berarti kan alam mempunyai hukum, mempunyai prinsip, mempunyai kaidah, asas sendiri. Nah, dari mana alam mendapatkan itu? Nanti kan itu juga menjadi kontradiktif. Nah, menarik bahwa ya, para pemikir yang mempercayai tentang evolusi itu betul-betul tidak percaya segala sesuatu yang sifatnya itu supranatural. Jadi evolusi itu artinya bahwa segala sesuatu itu berjalan begitu saja ya, dari chaos kemudian menuju ketertataan. Sementara bagi orang-orang yang percaya dengan ultimate reality, wah itu semua sudah diatur, sudah dibuat blueprintnya. Nah, kita masuk di awal ini pada apa yang diwariskan oleh Plato, kemudian direvisi sedikit banyak oleh Aristoteles tentang esensi. Nah, apa itu esensi? Esensi itu adalah hakikat dasar atau kualitas dasar yang dimiliki seluruh benda, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Nah, seperti manusia ya, itu mempunyai esensi. Terus lagi binatang itu mempunyai esensi, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah, dan yang menjadi concern dari para pemikir terdahulu, dari mana esensi itu muncul? Nah, esensi itu bagaimana menjelaskan esensi ini? Lantas karena dulu kan ada Prasokrates ya, kemudian ada abad apa namanya itu Yunani, Sokrates yang mempertanyakan tentang antroposentrisme manusia, kemudian
berkembang lagi menjadi teologis, ya, corak pemikiran saat itu teologis, kemudian berkembang lagi menjadi pemikiran yang lebih menekankan kepada metode ilmuwan, artinya metode ilmu alam. Nah, esensi di sini sedikit banyak diadopsi juga oleh yang namanya itu Darwin. Jadi Darwin itu coba untuk melihat segala sesuatu berdasarkan hakikat dasarnya itu tadi. Mungkin asumsi dasarnya adalah bahwa manusia itu dari kera. Asumsi dasar Darwin. Asumsi dasar Darwin, karena dia kan tidak percaya dengan Ya, Tuhan, proses perubahan yang sudah ditentukan, itu didesain oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, dan itu kemudian dia melakukan penelitian secara empiris ya, menemukan bukti-bukti yang kemudian sampai sekarang pandangan Darwin itu sangat berpengaruh ya, di abad modern sampai sekarang. Iya. Bahkan kita juga mempelajari pandangan evolusi ini sebagai asumsi bahwa kita berasal dari kera. Yang tentu saja itu berbeda secara prinsip dengan pandangan-pandangan ajaran agama. Nah, nanti itu kita akan membahas spesifik bagaimana teori evolusi ini muncul, apa landasan-landasan yang mempengaruhi teori evolusi ini, ya. Kemudian Darwin mencetuskan teori evolusi. Nah, nanti kita akan sampai juga ke sana. Saya kira nanti Anton lah bisa menjelaskan dan menambah-nambahin. Bagaimana menurut kamu tentang manusia yang tidak penting ini menjadi penting? Manusia yang tidak penting menjadi penting. Iya. Menurut pandangan kamu sebagai seorang yang sudah baca buku Sapien ini, kan sudah kita bahas tentang teori kognitifnya. Jadi kalau Yuval kan membahasakannya dengan revolusi kognitif. Produk dari revolusi kognitif ini seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada bahasa, imajinasi atau fantasi, kemudian gosip. Nah, jadi alur atau riwayat narasi yang disampaikan Yuval melalui buku Sapiens ini menjelaskan bahwa kita yang dari simpanse itu berevolusi baik secara fisik maupun secara kesadaran. Nah, revolusi kognitif ini bicara tentang kesadaran dari bahasa. Nah, bagaimana munculnya bahasa itu? Ini dipengaruhi oleh faktor makanan yang dikonsumsi, kemudian aktivitas, bagaimana kita memfungsikan tangan, memfungsikan mata dan organ tubuh lainnya, itu berpengaruh terhadap kualitas diri maupun kesadaran. Nah, bahasa itu muncul ketika kita membutuhkan suatu media untuk berkomunikasi. Jadi yang awalnya hanya melakukan simbol seperti menunjuk ada predator, ada singa, ada apa segala macam, itu kan sebelumnya sebelum bahasa itu menggunakan simbol, dikomunikasikan dengan simbol. Kemudian lambat laun simbol ini dibahasakan. Nah, bahasa ini kemudian menjadi alat untuk mengorganisir dalam jumlah kelompok yang lebih besar. Jadi yang awalnya cuma 5-10 orang, dengan bahasa ini Sapien mampu mengkoordinir dan mengorganisir kelompok kawanan Sapiens yang lebih besar. Nah, dengan semakin besarnya kawanan Sapiens ini, kemudian mereka bicara tentang mitos atau yang kita sebut tadi imajinasi atau fantasi. Jadi mereka bicara tentang pohon yang punya ruh, batu yang punya ruh, arwah. Itu mitos atau fantasi yang mereka, itu hasil dari imajinasi Sapien. Ya. Kemudian berkembang dari imajinasi bahasa, begitu kompleksnya bahasa mitos. Nah,
gosip juga membantu mereka dalam bersosialisasi. Gosip itu bicaranya remeh-temeh sepele gitu ya. Tidak bicara tentang diri, tidak bicara tentang negara. Tapi awal gosip itu mereka bicara tentang ya seperti kita bergosip di abad modern, membicarakan cewek ini cantik, kemudian siapa yang pantas untuk jadi kita. Nah, yang menariknya adalah dari sinergi bahasa, fantasi, kemudian gosip ini ke tingkat perkembangan selanjutnya. Karena dari sinergi ketiga komponen ini, Yuval mengatakan kita bisa menciptakan imperium dan jejaring sosial yang dalam skala lebih besar. Jadi saya kira itu poin pokok dari produk revolusi komunitas. Jadi apa asumsi dasar dari Pak Yuval ini mengatakan bahwa kita ini bisa dari manusia yang tidak penting sehingga bisa berkumpul, bergosip, berbahasa. Apa yang mendasari teori dia itu, yang mendasari teori si Yuval ini tentang manusia sehingga bisa berubah menjadi makhluk yang istimewa dengan kemampuan tadi yang istimewa itu, berbahasa, imajinasi, dan bergosip. Ini kan kemampuan istimewa. Apa itu yang membuat kira-kira menurut kamu apa? Ya, evolusi itu sendiri kalau menurut si Yuval. Jadi karena kompleksitas dari itu tadi ya, dari bahasa, dari imajinasi dan gosip itu, kemudian juga faktor-faktor alam, lingkungan, kemudian makanan yang kita konsumsi itu membantu secara fisik volume otak kita itu berkembang. Nah, dengan membesarnya volume otak yang berkembang ini, membesar itu juga menjadi hasil atau buah dari kemampuan kognitif sapiens. Maksudnya mereka sudah mengerti bagaimana mengingat, mereka sudah mengerti bagaimana mengorganisir, sistematis begitu cara berpikirnya. Dan saya kira itu cikal bakal daripada perkembangan ke depannya, kemudian bagaimana dia menghegemoni alam begitu. Kalau menurut kamu gimana? Maksud saya asumsi yang membangun teori dasar Pak Yuval ini sehingga dia yakin bahwa kita ini berevolusi sehingga kita bisa berbudaya, berbahasa, berfantasi, dan bergosip. Apa yang ada di pikiran Pak Yuval ini? Atau dia punya pandangan sebelumnya tentang ini? Karena dia juga berbasis ilmu. Iya, bahasa, fantasi, dan gosip itu ya, itu dimungkinkan ada ya, ketika kita mengasumsikan ada pikiran di situ. Mengasumsikan ada pikiran. Iya, kalau tanpa ada pikiran nggak mungkin ada bahasa, nggak mungkin ada imajinasi, nggak mungkin ada gosip, ya nggak? Jadi yang lebih dulu ini pikiran. Jadi pertanyaannya, ya, bagaimana pikiran itu muncul? Nah, saya akan mengambil sebuah pertanyaan yang dirumuskan oleh filsuf besar yang namanya tuh Daniel Dennett. Ini canggih cara dia bertanya itu. Dia sepanjang hidupnya itu tertarik tentang mekanistik. Ya. Baginya nanti kesadaran akal manusia itu adalah hanyalah mesin semantik yang mengambil makna dari dunia. Itu Daniel Dennett itu mengatakan seperti ini, bertanya seperti ini. Bagaimana suatu desain yang super canggih seperti akal itu muncul dari ketiadaan yang tanpa makna dan tanpa bentuk? Itu pertanyaan pokok. Nah, pada saat itu Daniel Dennett ini kemudian mencari
tidak hanya dalam buku-buku filsafat, tetapi dalam buku biologi evolusioner, kemudian dalam buku psikologi. Ya. Nah, salah satunya dia membaca juga karyanya Darwin. Nah, karena asumsi dasar Daniel Dennett ini bahwa alam semesta itu berubah tanpa kita harus mendalilkan ajaran agama. Artinya dia tidak percaya dengan itu semua. Maka yang paling tepat untuk merumuskan bagaimana akal itu muncul, pikiran itu muncul, adalah dengan teori evolusi. Nah, nanti ini yang menjawab kemudian tentang apa yang selama ini dipertanyakan oleh John Locke, kayak pikiran dulu apa materi dulu. Kalau dari pandangan tadi itu tentang Daniel Dennett, tentang mekanisme pikiran ini yang hanya diambil saja, artinya sebelumnya sudah ada Apa? pikiran itu. Ya. Pikiran itu sudah ada. Nah, ini perbedaan utamanya itu perbedaan utamanya, bahwa orang-orang yang berpandangan evolutif, ya, mereka ini percaya bahwa pikiran itu nggak ada, Ya. kemudian adanya itu dalam tahap evolusinya. Nah, sementara ya, ajaran-ajaran agama atau para pemikir yang percaya terhadap realitas absolut ini, mereka percaya bahwa itu sudah didesain oleh Tuhan. Jadi manusia itu awal munculnya itu sudah sebagai manusia, bukan lagi dari kera gitu. Kemudian kera itu makan tahun gitu loh. Kemudian jadi berpikir gitu. Jadi apa hubungannya dengan konsep buku Sapien ini dengan buku Darwin tentang teori evolusi, tentang teori seleksi alam, evolusi, tentang teori evolusi? Karena ini sangat erat ya, buku Sapien ini nggak bisa dipisah dengan buku teori evolusi Darwin. Apa yang, kalau kita tarik lebih belakang lagi, apa yang menjadi asumsi dasar Pak Darwin ini sehingga keluarlah pada abad 17 ini teori dia yang sangat fenomenal sampai sekarang ini. Apa yang menjadi pandangan dasarnya itu, basicnya itu apa? Ya, jadi asas ya, dasar asumsi yang mendasari pandangan epistemis, kalau bahasa susahnya seperti itu. Tapi pada intinya keyakinan Darwin itu bahwa dia tidak percaya, pertama. Maka dia mencari ya hal-hal yang di luar yang dia tidak percaya, ya, penelitian segala macam. Artinya secara umum dia sudah nggak percaya. Ya, nggak percaya. Bagi dia ya, ketertataan itu muncul dari ketidaktertataan atau kekacauan. Itu prinsip utamanya. Nah, Darwin ini kan mencetuskan teori evolusi, ya nggak? Ya. Bukan Darwin, sebetulnya ada sebelumnya itu, ya. Si siapa? Jadi, Lamarck. ya, John Baptist Lamarck. Ya, itu sudah berbicara lebih dulu tentang teori evolusi. Nah, Darwin ini sebetulnya itu dia ya spesifik mempertanyakan tentang teori ledakan penduduknya di Thomas Malthus. Nah, Thomas Malthus waktu itu menteorikan bahwa suatu saat akan terjadi ledakan penduduk. Nah, karena akan terjadi ledakan penduduk, maka manusia itu harus berekspansi untuk menghindari itu. Cuman ledakan penduduk itu tak bisa dihindari. Maka separuh dari manusia nanti akan mati karena kekurangan suplai makanan. Ya. Nah, di situ Darwin bertanya, lah kalau nanti terjadi ini ledakan penduduk ini, artinya ya akan banyak kepunahan yang terjadi seperti Thanos itu. Ya. Berarti pertanyaan dia, dalam root tree siapa yang akan bertahan? Ya.
siapa yang akan tetap hidup? Maka lahirlah pemikiran dia tentang kelestarian, atau yang kita sebut dengan seleksi alam, ya nggak? Bahwa yang kuatlah nanti yang akan bertahan. Nah, bagaimana itu mungkin? Ya nggak? Teori evolusi mungkin itu. Nah, Darwin menjelaskan dengan dua kategori. Jadi teori evolusi ini ada dua kategori. Yang pertama itu adalah perbedaan kecil di antara individu. Ya. Nah, perbedaan kecil ini kemudian ya akan membesar dengan faktor geografis dan topologis. Berarti perbedaan kecil ini membuat aliran sendiri. Ya, jadi kayak orang Cina di Palembang jadi hitam gitu. Ya. Karena dia punya alirannya sendiri. Ya. Bisa berhubungan karena tempat, Ya, karena cuaca gitu. ya, bisa tubuh bisa menjadi besar dan mengecil gitu kan. Ya. Nah, kayak orang-orang barat besar gitu. Kenapa mereka besar? Sementara kita kecil-kecil, kenapa kita kecil-kecil? Karena Indonesia malas, kenapa malas? Mungkin karena faktor geografi, Ya. ini kan, cuaca dan lain sebagainya. Nah, yang pertama perbedaan kecil ya. Nah, perbedaan kecil yang menjadi besar ya, sesuai dengan faktor geografis dan topologi. Nah, yang kedua, dan ini penting karena nanti ya perbedaan-perbedaan yang besar ini kemudian diwariskan. Jadi ketika mereka kawin beranak pinak, ya, kayak kamu misalnya orang yang pintar, kemudian anakmu ya, mewarisi sifat kepintaran itu. Arisan. Ya, warisan-warisan ini yang kemudian itu yang kita sebut dengan aksidensi, ya, perkembangan ya, yang lebih lanjut yang merupakan variasi-variasi yang evolutif. Nah, kayak gitu jadi ceritanya itu. Lahirnya teori evolusi. Akhirnya teori evolusi itu dasarnya dari situ. Oke. Kalau menurut para filsafat sebelumnya, ahli filsafat sebelumnya ada nggak? Apa yang mendasari pandangan itu? Ada banyak, cuman panjang nanti penjelasan. Tapi yang jelas gitu loh, bahwa evolusi ini ya, evolusi ini betul-betul mengandaikan tanpa pikiran. Ya. Kalau kita mungkin percaya dengan evolusi, bahwa evolusi itu ya dari kekacauan kemudian menuju ke ketataan, ya, percaya gitu. Cuman persoalannya ya, dari kekacauan menuju ke ketataan itu kita sudah mengasumsikan ada pikiran di situ, ya nggak? Seperti kemarin dicontohkan Anton, oh ada pohon misalnya itu ya beraturan gitu kan, kemudian menghalangi mobil atau apa gitu, kemudian kita tata, kita desain, kita atur supaya tidak mengganggu. Berarti di situ sudah mengasumsikan ada pikiran. Nah di sini ya Darwin berkata itu mengandaikan bahwa memang betul-betul chaos. Nah dari chaos ini kemudian muncul itu pikiran, Murni produk evolusi. murni produk evolusi. Begitu jadi. Jadi menurut kamu kira-kira apa yang menjadi pandangan dasar kaum yang percaya bahwa kita ini sebagai makhluk yang berevolusi? Apa yang membuat termasuk di buku Sapien ini ya, yang men-trigger mereka ini sebelum mereka berpikir sampai mereka berpikir titik apa? Ini kan yang nggak ketemu antara sadar dan tidak sadar. Nah, di antara ketidaksadaran evolusi ini perannya di mana? Dan itu ya tadi ada yang karena makan enak gitu mungkin. Apa yang kira-kira menurut kamu dari pandangan si Yuval itu sendiri? Ya, kalau Yuval itu mengatakan sebelumnya kan sudah mereka bicara dan sudah kita bahas, terjadi mutasi-mutasi unik atau mutasi-mutasi yang tidak disengaja. Kira-kira kalau kita analogikan tuh seperti lampu gitu. Ketika
ada aliran listrik, lampu itu hidup. Kurang lebih saya mencoba menganalogikan seperti itu. Artinya dari produk mutasi-mutasi unik ini itu kemudian ya dari segi fisik volume otak kita itu besar. Mungkin yang dari sebelum PAL gitu ya, dengan faktor-faktor makanan, lingkungan, geografi segala macam itu membantu perkembangan volume otak. Nah, selain itu juga dari apa kita menyebut metafisik ya. Pikiran-pikiran ini muncul, kesadaran-kesadaran itu muncul, sehingga mereka mengerti bahasa, dari bahasa itu kemudian berimajinasi, berfantasi, kemudian bergosip, kemudian dari kompleksitas sinergi ini kemudian mereka mengembangkan kelompok, mengorganisir kawanan, sehingga dari situ mereka berekspansi, nomaden dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi poin pokoknya kalau si Yuval itu mengajukan bahwa terjadi mutasi-mutasi unik berdasarkan faktor-faktor ya makanan, lingkungan, kemudian aktivitas fisik. Saya kira itu yang coba Yuval sampaikan. Oke, apa yang menjadi, menurut kamu apa yang menjadi pembatas tadi antara ketidaksadaran dan kesadaran, antara keberaturan dan kekacauan ini, sehingga melahirkan kesimpulan evolusi? Kan saya pikir evolusi ini nggak berdiri sendiri ya, tapi karena penelitian yang sudah bertahun-tahun dan melahirkan teori evolusi. Sebelum keberaturan ini, apa yang terjadi kepada sapien ini? Menurut kamu apa yang menjadi tolak ukur para ilmuwan untuk menjawab ketidakberaturannya ya sebelum keteraturan? Apa yang Tidak peraturan, peraturan. ya itu karena kalau evolusi kan percayanya bahwa memang tidak ada beraturan sama sekali. Nah, pada proses menuju keberaturan itu, apakah hanya faktor tadi yang alami atau perbedaan kecil atau warisan itu memungkinkan nggak dalam prinsip sains menurut kamu? Kalau saya cenderung untuk melihatnya sebagai hukum sebuah akibat. Kamu nggak bisa. Jadi sebetulnya kehidupan itu, kalau saya mempercayai memang sudah ada grand design. Sudah ada desain yang besar gitu, yang sudah dibuat oleh yang namanya itu Tuhan. Ya. Asas tunggal ini ya. Ya. Nah, jadi Tuhan itu kemudian ya mendelegasikannya ke alam, membuat yang namanya itu hukum alam. Karena hukum alam, masa alam membuat hukumnya sendiri? Berarti alam punya kesadaran. Alam lah yang punya kesadaran, yang punya pikiran, ya enggak? Sementara alam itu selalu dinodai oleh yang namanya sapien ratus ini, ya enggak? Nah, maka saya pikir ya perlu untuk meninjau dari sisi yang berbeda. Kalau kita mau mengambil ibarat kata dari ajaran-ajaran agama ya, itu contoh dalam Islam ya, bahwa ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu memang diciptakan sebagai manusia Dengan kesadaran penuh sudah itu. ya, dengan kesadaran sebagai manusia, Iya. bukan berevolusi dari kera. Bisa jadi berevolusi dari kera, tetapi itu sudah masuk ke dalam desain. Tapi nggak maksudnya? Coba jelaskan desain seperti apa maksudnya ketika masuk ke kera.
Ya Tuhan punya skenario lah kira-kira kayak gitu kan, bahwa dia ingin menciptakan ini ja ilmu arti